Tagar Institute, Jurnalisme dan Riset. Kalau bicara dapat penghargaan itu karena prestasi Anies, enggak lah ya. Orang boleh aja Ruhut ngomong gitu. Yang lain-lain ini kan kayak kacamata kuda melihat Anies. Kan? Tapi kalau saya tetap keberhasilan ini kita jangan lupa dengan Pak Sutioso, dengan Pak Joko Widodo, dengan Pak Ahok. Iya, apapun juga Pak Jarod walaupun sebentar beliau juga kerja. Ya. Jadi semua bekerja. Tapi saya lihat Anies, tapi itulah Anies. Ya, mestinya ya malu. Dia rakyat tapi secara nggak langsung ya pas, wah ini karena saya. Kan itu. Nggak juga, rakyat banyak ngeluh. Kalau seandainya sekarang boleh pemilihan ulang dan dia dengan Ahok itu menang mutlak, kalah dia. Udah banyak kok rakyat pemilih dia kecewa juga kok. Halo Tagarian, para pembaca setia tagar.id dan para penonton setia Tagar TV. Terima kasih untuk tetap bersama kami dan seperti biasa, kami selalu mengulas berita maupun kejadian-kejadian yang banyak dan hangat dibicarakan di publik. Nah, kali ini kita masuk ke topik yang masih tetap hangat, yaitu mengenai penghargaan yang baru saja diterima oleh DKI Jakarta yang menyangkut sebagai satu prestasi sebagai kota terbaik di dunia dalam transportasi publik atau disebut dengan Sustainable Transport Award di tahun 2021 ini. Nah, berdasarkan penghargaan ini yang diberikan oleh satu organisasi yang berbasis di New York, Amerika Serikat, DKI Jakarta itu mampu menyingkirkan kandidat dari kota-kota negara maju lainnya. Kita sebut aja ada Bogota di Italia, Frankfurt di Jerman, Moskow, San Francisco, dan Sao Paulo. Jadi ada banyak negara-negara maju. Bahkan DKI ternyata merupakan kota pertama di Asia Tenggara yang memenangkan penghargaan itu. Ada pro kontra dari penghargaan ini. Ada yang mengapresiasi prestasi ini karena menganggap ini adalah satu pencapaian yang dilakukan oleh Gubernur DKI Bapak Anies Baswedan selama 3 tahun memimpin di DKI. Namun ada juga yang memberikan sentimen yang berbeda, yang menganggap bahwa keberhasilan ini tentu adalah kerja-kerja nyata yang dilakukan oleh pemimpin sebelumnya. Jadi berupa proses yang panjang. Di akun Twitternya, Pak Anies Baswedan menyebutkan ini juga salah satu prestasi dari publik ataupun warga DKI. Nah, membahas yang pro dan kontra ini, kami sudah berhasil dan kami sangat senang bisa mengundang salah satu tokoh nasional. Beliau adalah juru bicara pejuang Bravo 5, yang dulunya adalah relawan dari Pak Jokowi. Kita sapa dulu Bapak Ruhut Sitompul. Halo Bang Ruhut, apa kabar? Halo, komandan saya Pak Yosi Girsang dari Tagar ya? Yes, Tagar. Tagar.id dan TV Tagar. Mantap, yes. Makasih Bang Ruhut. Bang Ruhut, di akun Twitternya itu Pak Anies Baswedan menyebutkan bahwa award ini adalah sebagai bukti pengakuan dunia terhadap inovasi transportasi massal di ibu kota. Dan ini terjadi di masa kepemimpinan Pak Anies. Bagaimana menurut Bang Ruhut? Apakah memang betul transportasi di DKI saat ini lebih baik, Bang Ruhut? Kita mesti lihat ke belakang dulu. Anies terpilih jadi gubernur. Saya tidak akan lupa itu. Dia menang jadi gubernur karena ada satu peristiwa. Ya, kita mesti ingat itu. Sebenarnya dia nggak menang. Ya, mestinya tetap Ahok. Tapi disitulah, ya mungkin karena Ahok ada statement yang salah dimanfaati oleh pendukung-pendukungnya. Karena kita tahu, ya, apa yang terjadi pada waktu itu. Semua yang senang dengan Ahok jadi ketakutan. Siapapun dia. Apa itu? Kalau Ahok menang, kami akan buat satu. Jakarta akan bagaimana? Begitulah kira-kira ancamannya. Jangan lupa, itu ada catatannya semua. Belum lagi kita tahu, ya, karakter assassination, belum lagi mayat tidak dimandikan, macam-macam. Ini semua bergulir buntutnya Sarah. Akhirnya kawan ini menang. Ya.
Ya. Tapi kita tahu 3 tahun dia apa sih yang dia lakukan. Memang sekarang dapat award, kita hormati. Tapi tolong, sebenarnya dia juga kalau saya lihat kata hatinya paling dalam, dia mengatakan itu terima kasih kepada rakyat DKI. Karena award itu untuk Jakarta kok, bukan untuk Anies. Kalau bicara Jakarta, kita jangan lihat sepotong-sepotong. Sekarangnya memang dia gubernur, itu kita mesti akui. Ya. Menang dengan cara yang tidak fair, saya tegas mengatakan itu. Ya, dan sudah berjalan kita 3 tahun. Apa yang dia lakukan 3 tahun ini untuk Jakarta? Lihat sekarang, ya, dengan janji-janji politiknya, nggak ada yang dia penuhi. Ya, mau rumah 0%, mau rumah susun menjadi rumah lapis, ya, mau yang sekarang dapat award masalah transportasi, apa yang dia kerjakan? Dia hanya bikin jalur sepeda, itu jalan 2 jalur, ya, jadi 1,5 jalur karena ada jalur sepeda, tapi sepeda nggak ada yang lewat. Itu kan habisin anggaran aja. Taunya seolah-olah sekarang, itu yang saya bilang, tapi dia malu juga kok. Oh, itu karena rakyat DKI. Bagus, memang bukan award itu ya karena dia gubernur ya, terimalah ya award itu ya. Tapi kita jangan lupakan benang merah ya. Jakarta yang dibilang Big Felix pada waktu itu dusun besar yang semeraut, kan itu rame itu waktu zaman Orde Baru sampai ada filmnya ya. Tapi kita berterima kasih gagasan dari Pak Sutioso ya dengan busway-nya itu sangat ada kaitan dengan award yang kita terima ini ya. Begitu juga Pak Joko Widodo. Pak Joko Widodo itu waduh, walaupun beliau cuma 3 tahun gubernur langsung menjadi presiden, tapi kita bisa lihat kaitan dengan infrastruktur, kaitan dengan angkutan umum. Banyak sekali MRT ya yang juga dilanjutkan oleh Pak Ahok ya. Mereka berdua ini pasangan yang saya lihat memang sangat ideal ya. Setelah beliau jadi presiden, PLT-nya Pak Ahok kita bisa lihat banyak sekali sampai Semanggi itu dibangun lagi jadi begitu indahnya, dan bukan pakai APBD loh ya, pakai anggaran daripada perusahaan-perusahaan dari masyarakat. Jadi kalau bicara dapat penghargaan itu karena prestasi Anies, enggak layau. Orang boleh aja Ruhut ngomong gitu. Yang lain-lain ini kan kayak kacamata kuda melihat Anies. Kan? Tapi kalau saya tetap keberhasilan ini kita jangan lupa dengan Pak Sutioso, dengan Pak Joko Widodo, dengan Pak Ahok. Iya, apapun juga Pak Jarod walaupun sebentar beliau juga kerja. Jadi semua bekerja. Tapi saya lihat Anies, tapi itulah Anies, ya mestinya ya malu. Dia rakyat, tapi secara nggak langsung ya pas, wah ini karena saya, kan itu nggak juga. Rakyat banyak ngeluh. Kalau seandainya sekarang boleh pemilihan ulang dan dia dengan Ahok itu menang mutlak, kalah dia. Udah banyak kok rakyat pemilih dia kecewa juga kok. Belum lagi tragedi dunia, pandemi COVID-19. Apa kita bisa melihat? Sekarang mulai menurunkan setelah Pak Joko Widodo memerintahkan Pak Luhut Binsar Panjaitan membantu beberapa daerah yang tinggi, dan sekarang memang hebat, turun semua. Iya, jujur saja. Ya, tapi yang menikmati hasilnya ya dia. Memang nasib dialah yang menikmati hasilnya tanpa kerja, tapi udah nggak apa-apa. Kita hormati, tapi terlihat rakyat menilainya semakin cerdas. Nanti di termen kedua, sahabat saya Yosi Girsang akan menanya. Tapi kalau kaitan dengan award ini, jujur saja kita tidak bisa melupakan beberapa tokoh yang pernah menjadi gubernur DKI. Saya rasa itu. Ya, soalnya gini Bang, itu ada penjelasan kan dari Pemprov DKI yang menyatakan bahwa kenapa diperoleh Sustainable Transport Award ini atau penghargaan ini, karena ada 8 langkah lah yang dilakukan oleh Pemprov DKI, yang artinya kan itu dikerjakan dalam 3 tahun. Tadi Abang sudah sebutkan bahwa adanya pembangunan yang berkelanjutan untuk jalur sepeda yang saat ini katanya sudah dibangun 63 km. Dan itu
dari sisi anggaran juga cukup besar, itu ratusan miliar untuk ruang pejalan kaki dan pesepeda tadi. Nah, bukankah ini satu hal yang memang berkaitan juga ini, Bang Ruhut? Artinya, oke, memang ada hal yang dimulai dari zaman Bang Jos dulu, kemudian ada di zaman Pak Jokowi, namun di zaman Pak Anies ini juga melakukan hal yang besar. Makanya tadi ada klaim bahwa yang menyebabkan penghargaan ini diperoleh ya karena ada 8 langkah tadi yang dilakukan oleh Pemprov DKI. Gimana menurut Bang Ruhut? Iya, kalau pembantunya pasti ngomongnya begitu. Nanti dipindahin pula sama Anies kan. Ya, mereka semua saya lihat kok, saya dengar tadi di jalan waktu saya pulang kerja ya. Ada satu pensiunan perhubungan. Oh ya, Anies sudah bikin ini, bikin itu. Ya kan pendukungnya juga ya. Sampai ada yang selalu, saya nggak usah bilang namanya, bela-bela. Taunya komisaris di Ancol. Ya, yang gitu suka ketawa lihat statementnya. Tapi udahlah, aku termehe-mehe aja nontonnya ya. Jadi orang-orang yang dibayar yang begitu, yang ngomong begitu ya. Tapi ini kalau itu yang dikatakan, saya langsung bantah kok. Apa pejalan kaki yang dia bikin demikian baik itu ada yang jalan? Nggak ada kok. Faktanya nggak ada. Ya, tidak sesuai. Kan itu. Udah itu tadi sepeda, makin kacau lagi di mana dibegal. Ada orang berani naik sepeda kalau nggak rombongan rame-rame sekarang? Kan dia gubernurnya. Udahlah, jangan kasih itu alasannya. Nanti aku ketawa termehe-mehe. Tapi tolonglah ingat, karena itu sebenarnya Anies kan, wah terima kasih. Tidak lain ini saya dapat karena rakyat, oke lah bilang rakyat DKI. Tapi saya tidak lupa dengan Bung Yos, saya tidak lupa dengan Pak Jokowi dan Pak Ahok. Ya, Pak Jarod gitu dong. Bukan, wah tapi memang kawan ini suka banget kan. Ya, contohnya waktu dia jadi rektor termuda itu. Nah, coba tanya bagaimana hubungan dia kepada the founding father di tempat dia yang menjadi rektor, ibu itu ya. Bagaimana si ibu yang melihat dia pun gimana gitu. Udahlah, nggak enak kita buka-buka ini semua. Itulah Anies. Karena itu ya jujur saja. Nanti di termen kedua kalian mau tanya mengenai survei, mengenai siapa 2024. Karena rakyat semakin cerdas melihat siapa dia. Siap. Nah, ini kita masih bicara tentang DKI, Bang Ruhut. Soal banjir dan macet. Ini kan persoalan di DKI yang selalu menjadi topik hangat, bahkan di setiap pilkada itu untuk gubernur DKI itu menjadi topik yang selalu menjadi bahan hangat didiskusikan bahkan oleh netizen gitu. Nah, sebagai orang yang juga tinggal di DKI gitu ya, warga DKI juga, Bang Ruhut melihatnya seperti apa sekarang persoalan banjir dan macet di Jakarta ini? Iya, cukup mengerikan. Sebenarnya kerangka-kerangka itu oleh Pak Jokowi, dilanjutkan Pak Ahok ya, sama Pak Jarod itu kalau diteruskan oleh Anies mungkin tidak seperti sekarang. Sekarang ini parah. Saya mungkin orang yang cukup lama di Jakarta ini ya. Mungkin lebih kurang 50 tahun loh saya udah di Jakarta. Aku boleh BTL, batak tembak langsung ya. Tapi saya 50 tahun lebih lama saya dari Anies di Jakarta ini ya. Karena dia kan bukan orang Jakarta, sebelumnya kan dari Jogja. Ya. Jadi saya cukup lama di sini, memang menyedihkan. Apalagi sekarang kok kita bisa lihat peninggalan-peninggalan Ahok yang dulu bagus itu, taman-taman yang dulu bagus itu, sekarang bagaimana? Udah tak jelas kan? Itu pasukan oranye, pasukan kuning, pasukan hijau, pasukan ungu, mana? Kan hal-hal seperti itu. Tapi udahlah, yang dukung ini kan yang kacamata kuda atau mungkin yang malu karena dulu bagaimana mengidolakan Anies, taunya Jakarta ini sekarang begini. Udahlah, udah rahasia umum kok. Apalagi sekarang. Sekarang ini lagi kita bicara di sini, sahabatku Yosi, Girsang, tapi di luar kan hujan. Banyak rakyat yang dulu pemilih Anies karena dibawa masalah SARA, lagi menangis kebanjiran. Banyak, besok aja kita lihat. Ya medsos, banjir di sini, banjir di situ. Tapi waktu Pak Jokowi dilanjutkan Pak Ahok bertahap, tapi pasti semua udah berkurang kok. Sudah berkurang itu fakta kok. Saya bicara fakta karena saya orang hukum. Tapi ya nanti kan karena Ruhut Ahoknya kalah. Ya kalahnya dengan cara apa? Enggak secara gentleman kan? Karena perbuatan fitnah, perbuatannya tidak baik, karakter assassination kan itu. Tapi kalau secara
utuh. Saya banyak ketemu orang-orang pemilih dia, Bang kalau milih lagi kami nggak milih dia, kami nyesal juga Bang, salah juga kami. Mereka ngomong begitu. Kenapa ya nggak Ahok? Ya udahlah, saya bilang nasi sudah menjadi bubur, kita tunggu aja nanti 2024, karena kan 2022 tidak ada lagi pilkada. Pilkada sendiri-sendiri ya. Jadi sudah PLT. Ya, Iya. enggak, udah ada PLT karena nanti bersamaan 2024. 24 ya, serentak ya Pak. Itu. Oke, jadi sebagai warga DKI juga Pak Ruhut bisa menyampaikan bahwa terjadi penurunan yang sangat signifikan ya dari yang sebelumnya. Iya, sangat signifikan ya. Genap ganjil ya. Kita tahu juga ya. Ini semua ide-ide sebelum-sebelumnya ya, kita harus hormati itu. Tapi sekarang juga kan memang itu tidak dilakukan ya karena pandemi corona. Kita khawatir ada klaster nanti penyebaran. Ya. Begitu juga saya ingat kok kemarin bikin kita naik. Saya dulu paling mohon jangan dibuka itu yang olahraga pagi itu ya. Tapi taunya kan dibuka, sekarang sudah tidak lagi ya. Begitu juga ada beberapa kegiatan. Termasuk bioskop, teater ya, dibuka pun akhirnya sekarang orang nggak nonton juga kok, sepi juga. Jadi memang ada hal-hal PSBB ya, transisi ini memang kita harus patuhi. Berangkat dari 3 dasar itu, pakai masker, cuci tangan dengan sabun, dan jaga jarak. Saya rasa nyatanya apa yang disampaikan Pak Luhut Binsar Panjaitan waktu beliau dapat tugas untuk Jakarta sekarang menurun, itu fakta, nggak bisa dipungkiri. Baik, mungkin closing statement ini Bang Ruhut. Ini sisa 2 tahun lagi berarti kan ya kepemerintahan Pak Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI. Apa yang mungkin mau disampaikan oleh Bang Ruhut dalam hal ini sehingga mungkin ada sesuatu yang hal yang bisa dicapai lebih baik lagi lah dibandingkan dengan 3 tahun sebelumnya beliau memimpin di DKI Jakarta. Silakan Bang Ruhut. Iya, nggak usah malu-malu karena faktanya dipuji orang Pak Jokowi, Pak Ahok pakai cara-cara mereka, ya buka kembali DKI itu. Sekarang kan DKI itu kita pun udah nggak bisa lagi kan. Dulu kan Pak Jokowi, Pak Ahok sangat terbuka, itu kan rumah rakyat. Tolong itu dibuka lagi, ya. Terima pengaduan dari masyarakat. Jangan hanya rame kalau ketemu sahabat-sahabat wartawan ya atau media, turun ke bawah. Ini juga kan kalau turun sekarang ya naik sepedanya aja kan. Ya kalau naik sepeda semua orang naik sepeda. Tapi coba turun gaya-gaya belusukan daripada Pak Joko Widodo, Pak Ahok ya, begitu juga Pak Jarod. Karena saya lihat ya banyak yang dia turun, nyatanya saya kasih contoh aja, tempat pemakaman ya COVID-19 kan dia turun ya, orang gimana banget. Tapi saya kaget juga. Saya kebetulan ya jujur ya, saya orangnya Pak Luhut Binsar Panjaitan. Ya karena kami dari Bravo 5. Waktu beliau dapat tugas ini, pertama diam-diam nggak ada orang yang tahu, dia datang loh ke pemakaman itu. Ya. Yang pada waktu itu sudah penuh kan. Nah, Pak Luhut cukup tanya kok kepada pekerja-pekerja ya, rakyat di situ, ini dari mana yang paling banyak pemakaman? Nyatanya dari rumah sakitnya si Anies. Kan itu. Ya Pemda punya, bukan dari luar. Itu yang banyak yang meninggal. Kan itu. Hal-hal seperti itu, ya. Itu saya anggap contoh yang baik juga dia turun, ya. Tapi perbanyak yang gitu-gitu, ya. Datang ke rumah-rumah rakyat itu, ya. Kan kurang sekali. Udahlah, yang baik daripada sebelumnya ambil. Kalau menurut dia ada yang kurang baik, tapi aku lihat yang mereka-mereka itu baik karena itu mereka dicintai rakyat. Pak Jokowi udah membuktikan 2 periode jadi presiden. Kalau Pak Ahok udahlah karena dia dibantu masalah SARA, ya kita mau bilang apa, ya. Tapi nyatanya jadi Pertamina sekarang sukses, ya sebagai komisaris utama. Jadi ini yang saya lihat ya. Kalau perlu Pak Anies undang sekali-sekali kumpul para gubernur-gubernur itu, ya mereka pasti. Pak Yos itu paling baik kok kalau diminta masukan-masukan. Ya kalau Pak Jokowi mungkin karena beliau presiden, tapi Pak Ahok juga bisa. Pak Jarod, kita harus bersama-sama lah membangun Jakarta. Ya jangan mau sendiri-sendiri.
Jangan ada udang di balik bakso, nanti yang kita mau bahas kalau mau calon presiden. Itu Siap. yang aku sampaikan kepada seluruh rakyat Jakarta. Pesan aku, tetap Jakarta adalah barometer. Karena saya banyak ditempa di Jakarta ini, saya ketua FKPPI di Jakarta, ya. Saya ingat nasihat daripada pembina saya, Ruhut, kau bukan pengurus pusat, kau pengurus Jakarta, tapi kau harus imbangi mereka karena kau ada di pusat ibu kota. Jadi Jakarta ini barometer. Jadi kita harus semua bersama-sama, ya. Ujaran-ujaran kebencian itu kita hilangi. Saya rasa itu aja kok. Ibarat bawa mobil, oke, ya. Kalau kita berangkat dengan semangat kebersamaan, kita jangan lihat kaca spion lagi, kita lihat ke depan. Itu aja pesan saya. Memang ada kelebihan Anies, ya. Dia dikritisi, dia tahan, dia nggak pernah laporin orang yang mengkritik dia. Tapi ya kenapa dia dikritik kan karena dia juga. Tapi paling tidak untuk itu saya salut sama Anies, ya. Jadi kita objektif lah. Yang baik Anies kita bilang baik. Tapi yang kurang baik dan kebetulan karena banyak, ya, teladanilah pendahulu-pendahulunya. Dan kalau nanti mungkin akan dapat award lagi, selalu ada benang merah, katakanlah, terima kasih, ini bukan karena saya saja, tapi nasib saya berkat Tuhan yang Maha Kuasa, saya gubernur sekarang, tapi terima kasih kepada Pak Sutioso, terima kasih Pak Ahok, Pak Jokowi, Pak Ahok, ya, Pak Jarod, indah sekali. Jadi hal-hal seperti ini saya rasa si Poltak Raja Minyak ini tante nggak ngomong sembarangan lagi. Terima kasih, mohon maaf. Inilah aku kalau ada yang kekurangan omongan aku dari lubuk sanubari yang paling dalam, mohon dibukakan pintu maaf. Terima kasih, merdeka. Terima kasih Bang Ruhut Sitompul untuk pendapatnya di isu pro kontra dari award yang diterima oleh DKI Jakarta. Demikian diskusi kami dengan juru bicara pejuang Bravo 5. Sampai ketemu lagi, Tagarians.